Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Hasyiyah Thalathatil Usul. Kita sampai pada pembahasan tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullahi. Dalil syahadat Muhammadur Rasulullah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang Rasul dari diri kalian sendiri, berat atasnya semua yang menyusahkan kalian, dan dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, dan dia bil mu'minina raufur rahim, seorang yang penyayang, penuh belas kasihan kepada sesama orang-orang yang beriman. Penjelasannya dari catatan kaki nomor 5. Dalil syahadat Muhammadur Rasulullah minan naqli, dari dalil naqli. Sedangkan dalil dari dalil akal, fanabbaha alaihil Qur'an, telah diisyaratkan oleh Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh musannif dan yang lainnya, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidaklah memuliakan Allah sebagaimana mestinya, idh qalu, ketika mereka mengatakan, ma anzalallah ala basyarin min syai', Allah tidaklah menurunkan wahyu apapun kepada manusia. Qul ma anzalal kitabilladzi qul man anzalal kitabilladzi jaa'a bihi Musa. Maka jawablah, lantas siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, al-ayat. Dan ucapan seseorang, saya adalah utusan Allah, atau sungguh aku adalah utusan Allah, itu menghasilkan dua kemungkinan. Imma ayakuna khairan nasi, boleh jadi dia adalah sebaik-baik manusia dan manusia yang paling jujur, dan boleh jadi sejahat-jahat manusia dan manusia yang paling pembohong. Wa tamyiz, dan membedakan di antara hal itu, apakah ini manusia yang paling jujur ataukah yang paling bohong, yu'rafu, bisa diketahui dengan sejumlah hal, bi umurin katsiratin. Nabaha ta'ala ala dzalika, yang telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala tentang hal itu dalam firman-Nya, qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang setan turun kepadanya, dia turun kepada semua para pembohong, asim dan pendosa. Al-ayat. Ya, maka yang pertama adalah pertama dan yang kedua, afakna asim, ya, tukang bohong dan perbuatannya penuh dengan dosa. Kemudian yang kedua, cara mengetahuinya adalah persaksian Allah tentang dirinya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, katakanlah bahasanya cukup Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Wa man indahu ilmul kitab,
Demikian juga orang yang memiliki ilmu tentang kitab. Kemudian cara yang ketiga di antara hikmah Allah Ta'ala adalah Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali bersamanya ayatun, bersamanya mukjizat, tadullu yang menunjukkan benarnya fima akhbara bihi, informasi yang dia sampaikan. Kalau dia adalah seorang utusan Allah dalam rangka menegakkan hujjah. Fa akhbara, Allah kabarkan, annahu arsalahum, bahasanya Allah mengutus mereka bil bayinat, dengan sejumlah bukti-bukti yang nyata, yaitu berbagai macam mukjizat. Ya, tentang makna qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Awalnya ayat wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang kafir mengatakan engkau bukanlah rasul. Qul, jawablah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ya, maka maknanya di tafsir As-Sa'di, mereka mendustakanmu dan mendustakan ajaran yang kau bawa. Ya, katakanlah kepada mereka, jika mereka meminta bukti kalau engkau adalah seorang utusan Allah, kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Persaksian Allah ada 3 macam. Biqaulihi, dengan firmannya, wa fi'lihi, perbuatannya, wa iqrarihi, dan persetujuannya. Adapun persaksian Allah dengan firmannya, fabima auhahullahu ila astaqi khalqihi, dengan wahyu yang Allah berikan kepada makhluknya yang paling jujur, yang dengannya Allah menetapkan kerasulannya. Kemudian yang kedua, persaksian Allah dengan perbuatannya adalah dalam bentuk Allah menguatkan Rasulnya, memberikan kemenangan kepada Rasulnya dengan kemenangan yang itu di luar kemampuan sang Rasul dan kemampuan para sahabatnya dan pengikutnya. Maka ini adalah persaksian dari Allah untuk sang Rasul bil fi'li, dengan perbuatan dan tindakan Allah. Kemudian yang ketiga, wa amma iqraruhu, sedangkan persaksian dengan persetujuan adapun persetujuan Allah adalah sang Rasul menginformasikan tentang Allah, bahasanya dia adalah utusan Allah, dan bahasanya Allah memerintahkan manusia untuk mengikutinya. Maka siapa yang mengikuti Rasul, maka untuknya ridha Allah dan pemuliaan dari Allah. Dan siapa yang tidak mengikuti sang Rasul, untuknya neraka dan murka Allah. Halal untuknya hartanya, darahnya. Dan Allah membiarkan dan menyetujui ucapan sang Rasul. Falau taqawwala alaihi ba'dul aqawil, seandainya itu adalah kebohongan yang diada-adakan oleh sang Rasul, la ajalahu bil uqubati, niscaya Allah akan segera memberikan hukuman. Karena ini mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga bukti kerasulan, wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Kata Sa'di, dan ini mencakup semua ulama ahli kitab. Maka mereka memberikan persaksian, mendukung sang Rasul. Yasyaduna li rasuli, man amana wa taba'al haqqa. Ulama ahli kitab yang beriman dan mengikuti kebenaran menegaskan persaksian tersebut. Sedangkan yang menyembunyikan kebenaran, maka informasi dari Allah
anna ingdahu bahwasanya orang ini punya persaksian itu sudah lebih dahsyat daripada omongan dan persaksiannya. Walau lam yakun ingdahu syahadatun, seandainya dia tidak memiliki persaksian, la radda istihadau bil burhan, maka seandainya tentu ulama ahli kitab akan menolak dengan bukti. Fasukutuhu ala ana indau syahadatun fasukutu yadullu. Maka diamnya ulama ahli kitab menunjukkan bahasanya pada dirinya dia memiliki persaksian yang disembunyikan. Dan hanyalah Allah perintahkan untuk mengambil persaksian dari ahli kitab karena mereka adalah orang yang punya kelayaan dalam hal ini. Dan semua perkara itu saksinya adalah orang yang kapabel di bidangnya. Dan orang yang lebih berilmu tentang hal tersebut dibandingkan yang lain. Lain halnya dengan orang yang jauh dari hal ini. Semacam orang-orang musyrik Arab dan yang lainnya tidak ada manfaat meminta persaksian dari mereka karena mereka tidak punya pengetahuan. Itu makna ayat. Nah, kemudian kembali ke buku. Wa a'dhamul ayatil aqliyati, dan mukjizat akal yang paling agung adalah Al-Quran yang mulia ini. Yang Allah tantang manusia. Allah tantang mereka. Tahadda, tantangan. Allah tantang mereka untuk mendatangkan bihadisin perkataan yang sama. Kemudian tantangannya diturunkan 10 surat saja. Kemudian tantangannya diturunkan 1 surat semisal Al-Quran. Padahal penduduk bumi demikian memusuhi sang Nabi. Penduduk bumi ini adalah orang-orang berilmunya dan orang-orang fasihnya dalam berbahasa. Dan ternyata wastijazihim bihi, dan meminta ketidakmampuan mereka dengan tantangan ini. Wala yata'arradu lidzalik, mereka tidak mencoba hal itu. Ma'asiddati hirsihim ala takdzibihi, padahal mereka sangat antusias untuk menunjukkan, untuk mendustakan sang Nabi. Istijaz, Allah mau menunjukkan ketidakmampuan mereka bihi dengan tantangan. Kemudian bukti yang lainnya wa minhu, dan di antara bukti yang lainnya adalah nusratu manitaba'ahu, adalah menangnya orang-orang yang mengikuti sang Nabi meskipun mereka adalah manusia-manusia yang paling lemah. Wa minhu, bukti yang lainnya adalah tidak ditolongnya orang-orang yang memusuhi sang Nabi dan hukuman untuknya di dunia, meskipun mereka adalah orang yang paling banyak dan paling kuat. Wa minha, bukti yang lainnya adalah Nabi SAW tidak bisa menulis, tidak bisa membaca tulisan, tidak pula belajar dari ulama. Bukti yang lainnya adalah Nabi mengkabarkan hal-hal yang gaib yang Allah tunjukkan kepada sang Nabi.
fa inna ma ghaba anna, maka hal-hal yang gaib dari kita, au kana qablana, atau peristiwa-peristiwa sebelum kita, maka tentu tidaklah, fala yu'rafu, tidaklah diketahui ila bil khabari anhu, kecuali ada informasi tentang hal itu. Fa inna ma ghuba'ana ini nampaknya maknanya adalah hal yang terjadi sekarang namun di tempat yang berbeda. Atau kana qablana, hal-hal yang terjadi sebelumnya. Ini semua tidaklah diketahui kecuali ada sumber informasi yang menyampaikannya. Wa minha, dan di antara ayat yang lain, berarti tadi yang minhu tadi mungkin harusnya minha, karena kembalinya ke ayat. Jadi wa minhu nusratu man ittaba'ahu wa minhu khadalanu man adahu. Ini hunya ini bermasalah karena sebelumnya a'zam ayatil aqliyah. Maka ya cocok kalau sebagaimana yang bawah, minha wa minha, dan di antara ayat atau mukjizat adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan, ya, kemudian menangisnya pelepah kurma karena ditinggal Nabi, sudah tidak lagi Nabi berdiri di atasnya atau bersandar dengannya, munculnya air di antara jari-jari Nabi, Nabi bisa memberi makan ratusan orang cukup dengan satu sok gandum syair, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang berkenaan dengan kudrah, kemampuan, wal fi'li, dan perbuatan, wa ta'thir, dan pengaruh, yang itu la yuhsa kathrotan, tidak bisa dihitung karena demikian banyaknya. Wa minha, ayat yang lain, ayat di sini artinya mukjizat, tunduknya raja Yaman, Bahrain, dan yang lainnya terhadap perintah Nabi. Lil ayat, karena ayat yang sahih, yang valid menurut para raja ini, anhu, dari sang Nabi. Maka mereka pun turun dari kekuasaannya secara sukarela. Demikian juga semua orang yang mengikutinya, karena mereka tercengang, lima baharahum, karena adanya hal yang membuat mereka tercengang, min ayatihi, berupa mukjizat-mukjizat sang Nabi. Kemudian tentang makna ayat, yamtanu ta'ala, Allah Ta'ala menyampaikan anugerah, menyebutkan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus Muhammad SAW kepada mereka sebagai seorang rasul dari diri mereka sendiri. Mereka tahu nasabnya dan kejujurannya. Bukan malaikat, ya, kalau malaikat mereka tidak akan mampu menanyainya. Namun manusia, sehingga karena manusia mereka mampu untuk menanyainya. Bertanya tentang apa saja yang mereka mau, tentang perkara agama dan dunia mereka. Wa alal qiraati tsaniyati bi fatil fa, ada dua qiraah, min anfusihim, ini ada min anfusihim, qiraah yang lainnya adalah min anfasihim. Min anfasihim, bukan domah namun fathah. Min anfasihim bi fatil fa. Min anfasihim, dari orang yang paling berharga gitu. Sehingga maknanya ai min asrafihim wa akramihim, yang paling mulia dan paling mulia. Demikian juga dia adalah seorang yang telah dikenal nasabnya, masuk dan keluarnya, seorang yang diketahui sebagai seorang yang amanah, seorang yang jujur, sampai-sampai diberi nama dan gelar sebelum diutus sebagai nabi dengan gelar Al-Amin. Wa man kana kadzalika, dan orang yang demikian keadaannya, maka
nikmat dengan sebab orang ini atas hamba itu lebih besar dan lebih besar. Azizun alaihi ma'anitum. Artinya syadidun syaqun alaihi. Berat, syadidun susah, syaqun berat atasnya. Semua yang menyusahkan umatnya dan menyusahkan umatnya. Dan memasukkan umatnya dalam asar wal aghlal, dalam beban dan belenggu. Apa bedanya? Beban itu al-asar, kewajiban-kewajiban yang berat. Al-aghlal, larangan-larangan yang menyulitkan. Maka kewajiban-kewajiban yang berat itu satu hal yang memberatkan beliau. Oleh karena itu ketika beliau khawatir ini diwajibkan untuk umatnya, beliau menghindarinya. Semacam dalam masalah sholat tarawih. Ya, hanya 2 atau 3 malam Nabi sholat tarawih bersama para sahabat. Ya, kenapa? Karena khawatir asar. Khawatir ini diwajibkan menjadi beban berat, menyusahkan umatnya, maka beliau menghindarinya. Demikian juga larangan. Maka Nabi katakan orang yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang satu hal dan gara-gara pertanyaannya maka hal tersebut diharamkan. Maka Nabi mengatakan aku diutus dengan membawa agama tauhid, as-samhah, agama penuh dengan kelapangan dan kemudahan. Dan Nabi SAW menyatakan inna hadha dina yusrun, agama ini mudah. Maka syariat sang Nabi SAW itu samhah, mudah dan mudah. Wa ma'adzalika, meskipun demikian dia adalah syariat yang sempurna. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, sangat menginginkan hidayah kalian dan selamatnya kalian dari neraka. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Artinya ya, ibanya dan kasih sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana kasar dan kerasnya untuk orang-orang kafir. Kemudian wa makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat Muhammadur Rasulullah adalah mentaati Nabi dalam apa yang Nabi perintahkan, membenarkan sang Nabi dalam apa yang Nabi kabarkan dan informasikan, menjauhi semua yang Nabi larang, wa zajar dan larang. Zajar itu larangan yang lebih keras daripada naha. Dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Ini sebenarnya bukan makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, ini konsekuensi syahadat, bukan makna syahadat. Sebagaimana nanti akan disyaratkan oleh penulis hasyiah. Waqad taqarrara, sudah satu hal yang telah jelas wajibnya mentaati Rasul dengan dalil Quran dan Sunnah. Dan Allah menggandengkan ta'atahu bi ta'atihi, taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Fi ghairi maudi'in min kitabihi, dalam banyak tempat, ini dalam banyak ayat dalam kitabnya. Maka siapa yang durhaka kepada Rasul, sungguh dia durhaka kepada Allah. Dan siapa yang durhaka kepada Allah, maka untuknya api neraka. Kemudian itu tentang ta'atu fima amara. Kemudian tasdiqu fima akhbara. Bahwa maka sang Nabi itu as-sadiq, orang yang menyampaikan informasi yang benar, al-masduq, orang yang mendapatkan informasi yang benar, yaitu informasi wahyu. Seorang yang mendapatkan amanah Allah terhadap wahyunya. Fakullu syai'in akhbar bihi,
segala sesuatu yang diinformasikan oleh sang Nabi maka itu benar dan jujur, tidak ada dusta padanya dan tidak ada meleset padanya. Kemudian menjadi larangan, Allah Ta'ala berfirman, semua yang diberikan oleh Rasul ambillah dan semua yang dilarang berhentilah. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang keras siksaannya. Dan perkataan Nabi SAW, ma'amartukum bifa'tum minhum mastata'tum. Semua yang kuperintahkan, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Dan semua yang kularang, fastanibuhu, jauhilah. Kemudian poin yang keempat, tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. La bil ahwa, bukan dengan hawa nafsu, dengan suka-suka, dengan selera, ya, dengan hal yang dikatakan ini enak kok, nyaman kok. Bukan itu cara beribadah. Wal bid'ah, tidak pula dengan amal yang mengada-ada. Karena hukum asal dalam ibadat adalah at-tasyri', menunggu ketentuan syariat. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan semua bid'ah itu kesesatan. Hada makna syahadat anna Muhammad Rasulullah min tariqil luzumi. Perhatikan, min tariqil luzumi. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah namun pakai dalalah iltizam. Ya, pakai dalalah iltizam, sehingga sebenarnya ini bukan makna, ya, bukan makna syahadat Muhammad Rasulullah, namun luzum, konsekuensi dari seorang yang mengikrarkan syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini min syahadati min tariqil luzum. Luzum dalalah iltizam. Sedangkan kalau makna syahadat Muhammadur Rasulullah, kalau mau mengikuti model la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallah, maka syahadat Muhammadur Rasulullah artinya la matbu'a wa la muta'a, tidak ada yang diikuti dan ditaati secara total illa Rasulullah, illa Muhammad Rasulullah. Kalau yang lain, manusia yang lain ditaati kalau taat pada Rasul. Namun kalau namun sang Rasul itu syahadat kerasulan itu la muta'a wa la matbu'a, tidak ada yang ditaati dan manusia yang ditaati, manusia yang diikuti. Dan ditaati dan diikuti secara total kecuali Muhammad Rasulullah. Wala raiba, tidaklah diragukan anna bahasanya syahadat Muhammad Rasulullah taqtadi, berkonsekuensi mengimani Rasul, mempercayai semua informasi yang beliau sampaikan, mentaati semua yang beliau perintahkan, berhenti dari semua yang beliau naha wa zajara. Nah ini maka poin-poin ini dinilai sebagai muqtada, konsekuensi, annaha taqtadi. Di samping wa ayu azim amrahu wa nahyahu, mengagungkan perintah dan larangannya, wala yuqaddim alaihi qaulu ahadin, dan tidak menomorsatukan perkataan apapun dibandingkan perkataan sang Nabi. Wala budda ma'an nutqi biha, dan harus ma'a di samping mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, mengamalkan kandungannya. Faqauluha, maka
syahadat diucapkan dengan lisan namun tidak diamalkan isinya, la yasiru bimin ahli syahadah, maka orangnya tidaklah dinilai bersahadat anna Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan kandungannya, la yasiru bihi min ahli syahadatin, maka orangnya tidaklah menjadi orang yang ahli syahadatin, bersahadat la ilaha illallah alal hakikati, secara hakiki. Fa awwalu ma wajaba 'alal insan, yaitu 'alal mukallaf, maka kewajiban pertama mukallaf itu bukan mencari Tuhan dengan dalil-dalil akal atau bermaksud mencari Tuhan, namun adalah mengetahui dengan hatinya secara yakin dan mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengamalkan bima dallat alaihi, isi kandungannya. Ya, ada faedah tambahan yang ingin disampaikan berkenaan dengan tadi kalimat wa yu'adzim amrahu wa nahyahu. Maka konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengagungkan dan memuliakan perintah dan larangan sang Rasul. Tidak dianggap sebagaimana perintah dan larangan temannya, persaudaranya, namun harus satu hal yang mulia. Penjelasan tentang memuliakan perintah Nabi itu penjelasan bagusnya ada di Al-Wabil As-Sayyib karya Ibnul Qayyim di halaman 15. Ini mungkin perlu dibacakan cukup utuh. Jadi bahas mulai di halaman 14 di kitab Wabil Sayyib, membahas tentang masalah istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati itu bisyai'aini, dengan 2 unsur. Yang pertama, antakuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu, rasa cinta kepada Allah itu nomor 1 dalam dirinya dibandingkan semua hal yang dicintai. Maka jika bertentangan cinta Allah dan cinta yang lainnya, maka yang terdepan adalah cinta Allah dibandingkan cinta dengan yang lain. Kemudian yang kedua, unsur kedua untuk istiqomahnya hati adalah ta'zimul amri wan nahi, mengagungkan perintah dan larangan. Nah, mengagungkan perintah dan larangan itu akan muncul an ta'zimil amiri wan nahi. Manakala ada pengagungan terhadap pihak yang memerintah dan pihak yang melarang. Ya,
Permintaan, satu permintaan itu tidak akan kita nilai penting kecuali kita menyadari yang ngasih permintaan, yang memberikan instruksi itu sesuatu yang mulia di hati kita. Karena Allah mencela orang yang tidak memuliakannya dan tidak memuliakan perintah dan larangannya. Dalilnya malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya? Makna tafsirnya malakum la takhafuna lillahi ta'ala azmatan. Kenapa kalian tidak punya rasa takut kepada Allah karena mengagungkan Allah? Nah, bagaimanakah itu? Bagaimanakah itu bentuk mengagungkan perintah dan larangan? Ya, apa ciri mengagungkan perintah dan larangan? Ada 3 ciri kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim di sini di Al-Wabil As-Sayyib. Wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhimil amri wan nahyi. Betapa indahnya dan bagusnya penjelasan Syekhul Islam Taimiyah tentang mengagungkan perintah dan larangan. Mengagungkan. Ada 3 unsur pokok atau 3 indikator kalau orang itu mengagungkan perintah dan larangan syariat. Yang pertama, huwa alla yu'arada bitakhisin jafin. Perintah dan larangan tidak dipertentangkan dengan mencari-cari kemudahan, mencari-cari kemudahan dan dengan cara-cara yang kering. Kemudian yang kedua, wala yu'arrada litashdidin ghalin. Perintah dan larangan itu tidak dijurumuskan dalam sikap berlebih-lebihan. Kalau tadi cenderung gampang poin yang pertama menghindari sikap bermudah-mudah. Intinya demikian. Cari-cari yang ringan yaitu sikap bermudah-mudah. Demikian juga tidak disikapi dengan berlebihan. Maka menggampangkan perintah larangan itu tidak memuliakan perintah dan larangan. Namun melaksanakan perintah dan larangan secara overdosis, berlebihan, hulu, itu juga bukan memuliakan perintah dan larangan. Karena perintah dan larangannya kadarnya cuma segini. Kok ditambahi? Maka ini orang yang tidak memuliakan, berani ngasih tambahan. Mungkin kalau kelihatan kalau pakai gambaran resep dokter misalnya. Ini perintah dokter diminum sehari 3 kali, 1 hari 1 tablet. Maka kalau kemudian sehari 3 kali, kemudian prakteknya sehari 2 kali, itu tidak memuliakan perintah dokter itu. Demikian juga malah sehari 4 kali. Itu juga bukan memuliakan perintah dokter. Memuliakan perintah dokter, pesan dokter itu ya tidak kurang dosis, tidak overdosis. Kemudian yang ketiga, wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyada. Perintah dan larangan itu tidak ditafsirkan dengan satu illah, yang illah itu cuma tujuannya melemahkan kepatuhan.
Ya, kemudian 3 kalimat dari Syekhul Islam Taimiyah ini disarah cukup panjang oleh Ibnul Qayyim. Makna perkataan Ibnu Taimiyah, bahasanya level pertama dalam mengagungkan Allah adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah. Hal ini karena orang yang beriman mengenal Rabb-Nya melalui Rasul yang Allah kirim kepada seluruh manusia. Konsekuensi dari kerasulan adalah kepatuhan terhadap perintah dan larangan. Nah, kepatuhan itu akan muncul bita'zimi amrillahi wa tibaihi, kalau ada penghormatan terhadap perintah dan larangan. Kepatuhan itu buah dari pengagungan terhadap perintah dan larangan. Maka mengagungkan perintah dengan menjalankan perintah, mengagungkan larangan dengan menjauhi larangan. Maka ketika seorang mukmin itu mengagungkan perintah Allah dan larangannya, maka ini menunjukkan kalau dia mengagungkan pihak yang memerintahkan dan melarang. Nah, kemudian beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, fa'alamatu ta'zimi lil awamiri, maka indikator mengagungkan perintah. Kalau ini mungkin, kalau tadi yang dari Ibnu Taimiyah itu mengagungkan perintah secara global. Karena perintah itu bisa jadi perintah secara global, bisa jadi perintah spesifik. Sholat, perintah puasa Ramadan gitu. Maka beliau katakan tanda at-ta'zim lil awamir, mengagungkan perintah adalah riayatu awqatiha wa hududiha, memperhatikan waktu dan batasannya. Waktunya mau habis, dia akan tergopoh-gopoh, tidak kemudian nyantai. Duhurnya duhur udah waktu tinggal setengah jam loh. Nah, tapi masih santai, masih lama itu. Bukan orang yang memuliakan perintah. Dia akan perhatian dengan waktu. Nah, dia akan perhatian dengan waktu. Ada cemas ketika waktunya sudah mepet. Kemudian yang kedua, at-tabtish ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha. Ngecek rukunnya sudah dilaksanakan belum, wajibnya sudah dilakukan atau belum, wa kamal, ini sudah sempurna ataukah belum. Tapi kalau orang itu tidak peduli mau rukunnya lengkap atau tidak, misalnya sholat, dia nggak peduli rukunnya lengkap ataukah tidak, bukan orang yang mengagungkan. Yang penting kan udah sholat, nah gitu. Dia cuma mengatakan, yang penting kan udah sholat, Allah maha tahu lah, maha penyayang. Nah, itu bukan orang yang mengagungkan perintah. Orang yang mengagungkan perintah, dia ingin agar sholatnya adalah sholat yang manfaat. Nah, sholat yang manfaat itu ya rukunnya lengkap. Kemudian yang ketiga, al-hirs ala tahsiniha, antusias untuk memperbagusnya. Kalau bisa berkualitas unggul, kenapa tidak? Gitu semangatnya. Bukan semangatnya, ya sepenting kan selesai. Nah, beda. Antara orang yang semangatnya yang penting selesai, sama orang yang semangatnya kalau bisa bagus, bermutu, berkualitas, berkelas, kenapa tidak? Nah, orang yang mengagungkan
itu antusias untuk tahsin, memperbagus. Bukan ya yang penting kelar, yang penting selesai, bukan. Kemudian wa fi'luha fi awqatiha. Kemudian perintah itu dilakukan pada waktunya. Setelah dia perhatian dengan waktu di poin yang pertama, di poin yang keempat, itu kemudian betul-betul dilakukan. Kemudian yang kelima, wal musara'atu ilaiha inda wujubiha. Segera melakukannya ketika sudah tiba kewajibannya. Udah nggak pakai nanti-nanti lagi. Ya, maka ini musara'ah bersegera yang wajib kalau memang sudah tiba wajibnya. Ya, mungkin contoh sederhananya, ya, kalau sholat Jumat sudah terdengar adzan, sudah yang lain ditinggalkan, harus segera ke masjid. Lain hanya bersegera sebelum waktu adzan Jumat tiba. Ini bersegera yang dianjurkan. Kemudian yang terakhir, wal husnu wal kabatu wal asafu inda fawati haqqin min hukukiha. Sedih sekali ketika ketinggalan, ketika kehilangan kesempatan untuk melaksanakan perintah. Beliau contohkan seperti sedihnya orang yang kehilangan salat jamaah. Wa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu dan yakin bahasanya salatnya sendirian itu Allah terima. Maka meskipun dia yakin salatnya dia sendirian itu Allah terima, dengan kehilangan jamaah dia tetap sedih. Kenapa? Karena kehilangan 27 kali lipat. Kemudian beliau buat perbandingan dengan harta. Lau anna rajulan yu'ana, ada seorang yang bersusah payah melakukan jual beli. Kemudian dia kehilangan kesempatan satu transaksi. Fi baladi, di negerinya, tanpa safar, tanpa susah payah. Dia kehilangan 27 dinar. Ini ada untung. Nggak harus pergi jauh. Ya, cuma pergi 100 meter. Cuma pergi 200 meter. Namun kalau dengan mau pergi 100 meter, 200 meter, dia dapat untung 27 dinar. Ternyata itu kesempatan itu hilang. Maka apa yang terjadi? La'akala yadaihi nadaman wa asafa. Ini dia akan gigit habis-habisan jarinya karena demikian sedihnya. Wa kaifa, dan bagaimanakah lagi ternyata wa kullu dhi'fin, kan 27 kali lipat. Nah, perlipatnya itu masing-masing bagiannya itu mimma tadha'afa bi sholatul jamaati, yang salat jamaah dilipat gandakan karenanya, itu lebih baik daripada 1000 tambah 1000 tambah 1000. Lebih baik daripada 1.000.000.000 dinar. Karena itu semua harta. Masya Allah Ta'ala. Fa'idha fawata al-abdu alaihi hadha ribah, maka jika seorang kehilangan keuntungan semacam ini, maka dia pasti adalah orang yang rugi. Kemudian kata Ibnul Qayyim, ketika orang itu kehilangan kesempatan sholat berjamaah, namun enjoy saja.
Maka kata beliau, wa katsirun minal ulama, banyak ulama mengatakan tidak ada salat bagi orang yang hatinya santai dan kosong dari merasa dapat musibah. Fahada, maka hati yang santai, seperti tidak ada apa-apa, tidak ada merasa musibah. Hada min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbihi. Maka ini buah dari tidak ada pemuliaan terhadap perintah Allah dalam hatinya. Terus beliau pembicaranya agak melebar ke tema yang lain. Nah, kalau tadi tanda mengagungkan perintah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kemudian ada tanda mengagungkan larangan. Wa alamatu ta'dhimin manahi, tanda mengagungkan larangan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau yang Ibnu Taimiyah itu mengagungkan perintah dan larangan satu paket. Ya, sama Ibnul Qayyim dipecah. Ya, pengagungan perintah ada khusus, tadi ada beberapa poin tadi. Kemudian pengagungan larangan ada khusus. Ya. Maka pengagungan terhadap larangan Allah itu punya beberapa indikator. Yang pertama, antusias untuk menjauhi sumber-sumber larangan dan sebab-sebabnya dan hal yang mendorong untuk melakukan hal yang terlarang. Wa mujanabatu kulli wasilatin tuqaribu minha, menjauhi semua sarana yang mendekatkan kepada larangan. Kemudian contohnya, sehingga orang tersebut sampai meninggalkan hal yang tidak berdosa karena khawatir nanti terjerumus dalam dosa. Dia menjauhi orang yang melakukan hal yang terlarang dengan larangan dengan terang-terangan. Jaga jarak dengan orang yang berupaya untuk membuat indah dan bagusnya hal yang terlarang, atau yang ngajak-ngajak untuk melakukan larangan, atau orang yang menyepelekan larangan. Ya, maka intinya semua sarana yang akan mendekatkannya kepada hal yang terlarang dia jauhi dan dia waspadai. Kemudian yang kedua, ayaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu, marah karena Allah jika larangan Allah diterjang. Dan dia jumpai dalam hatinya sedih, hati pun terasa terkeping-keping ketika Allah didurhakai di muka bumi ini.
maksiat terjadi dan dia tidak mampu mengubahnya. Sedih. Nah, ini cuma 2 ini saja. Nah, sepertinya. Kalau tadi perintah ada berapa tadi? Ada 6. Perintah ada 6. 4 5, ya ada 6. Kalau larangan beliau sampaikan ada 2. Marah sama menjauhi sarana. Marah dan sedih. Maka ketika aturan Allah larangan Allah dilanggar dan sedih karena ada orang yang melakukan melanggar apa yang Allah larang dan tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian tanda mengagungkan perintah dan larangan dari Ibnu Taimiyah tadi ada 3. Yang pertama intinya tidak gampang kata orang Jawa. Tidak menyepelekan, tidak meremehkan, menganggap gampang, menganggap mudah. Nah, dengan alasan ini boleh kok. Sehingga yang pertama tidak larut bersama rukhsah sampai dalam batas orangnya itu jafian ghairu mustaqimin alal manhaj, menyimpang, tidak lagi berjalan di atas jalan yang tengah. Jadi menikmati rukhsah atau cari-cari rukhsah hukum yang ringan sampai jadinya itu ya tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, misalnya dicontohkan anas sunnah bahasanya yang Nabi ajarkan untuk nunggu cuaca dingin. Ya, sholat duhur di waktu yang sangat terik. Maka ditunggu sampai dingin, sampai tidak terlalu panas sebenarnya. Nah, ini contohnya itu dengan alasan ini kemudian duhurnya nanti ila fawatil waktu sampai waktu duhur habis. Atau muqarabati khuruji, waktu zuhur sudah hampir habis. Ini namanya mutarakhisan jafiyan. Itu ada rukhsah kalau lapar makan dulu. Lalu makannya yang lama sampai waktunya pun mepet, gitu kan? Ya, waktunya mepet, ini saya lapar. Ya, maka saya makan dulu, sholat maghribnya nanti. Sampai isya habis. Alasannya ngambil rukhsah. Ini tidak benar. Ini bukan tindakan orang yang memuliakan perintah dan larangan. Nah ini ya. Kemudian contoh pelanggaran yang lain, sikap bermudah-mudah sebagian orang dalam masalah jamak sholat. Ini yang menyampaikan Ibnu Qayyim ini. Fenomena orang seenaknya dalam jamak sholat. Alasannya saya punya hak untuk menjamak. Tapi tidak diilmui dengan baik sehingga cenderung meremehkan sholat. Kecenderungannya. Wa min dzalika contohnya adalah rukhsah untuk musafir menjamak 2 sholat ketika ada udhu, yaitu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat di waktunya masing-masing karena melanjutkan perjalanan dan tidak memungkinkan singgah atau sulit kalau singgah. Fa idza aqama fil manzil, maka jika dia sudah posisinya singgah, ya, bukan dalam posisi berkendaraan, namun posisinya singgah,
al-yaumaini wa thalatha, misalnya 2 atau 3 hari, singgah di tempat tujuan. Au aqama al-yaum, atau bahkan singgah di situ sehari utuh, berarti sehari atau 2 hari atau 3 hari. Fal jam'uhu baina sholataini la mujibalahu, maka menjamak sholat dalam hal ini tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Jalan-jalan bisa, sholat nggak bisa. Jalan-jalan bisa, sholat nggak bisa. Untuk urusan kemudian misalnya singgahnya di Jogja ke Malioboro bisa. Sholat asar pada waktunya nggak bisa, akhirnya asarnya dijamak. Untuk cari kuliner bakmi bisa, sholat isya nggak bisa, akhirnya isyaknya dijamak sama maghrib. Maka kalau posisinya singgah jamak antara 2 sholat, kata beliau, la mujibalahu, tidak ada alasannya. Litamakuni min fi'li kulli sholatin fi waqtiha, karena musafir yang singgah ini punya kemampuan untuk mengerjakan masing-masing sholat pada waktunya. Min ghairi masyaqqatin, tanpa ada kesusahan. Untuk mainan HP saja waktunya banyak, kenapa untuk sholat asar pada waktunya tidak ada waktu, sholat isya pada waktunya tidak ada waktu. Maka jamak itu bukan sunatan rotibah, bukan paket baku bagi musafir, sebagaimana keyakinan mayoritas para musafir. Artinya kalau paket baku itu baik ada udhurnya, ada alasannya, atau tidak ada alasannya. Namun bal al-jam'u ruhsatun aridatun, jamak sholat itu ruhsah, hukum ringan, hukum yang mudah, aridah karena ada keperluan. Yang jadi hukum paket baku musafir itu qashar, bukan jamak. Wal qasru sunnatun ratibatun. Nah, kalau qashar, kalau Anda berkeyakinan Anda statusnya musafir, ya, maka itu identik dengan qashar. Kalau qashar ini tidak harus nunggu ada keperluan ataukah tidak. Fasunnatul musafir qasul rubaiyah. Ya, maka yang sesuai dengan sunnah bagi musafir adalah mengqashar salat yang 4 rakaat, baik punya udzur atau tidak punya udzur. Wa amma jam'uhu baina salataini, adapun menjamak 2 salat, maka itu karena hajat dan rukhsah. Ini satu warna dan itu warna yang lain. Nah, kemudian yang kedua, indikator memuliakan perintah dan larangan adalah tidak menjumuskan perintah dan larangan ke dalam sikap berlebih-lebihan. Sehingga contoh orang yang tidak memuliakan perintah dan larangan, orang yang terkena was-was wudu, mutaghalian hulu dalam masalah wudu, sampai terus wudu, nggak selesai-selesai, nggak jadi-jadi sampai waktu sholat berakhir, kata beliau. Hatta yafutal waktu. Maka wudu sejak awal sholat waktu asar terus menerus gak jadi sampai tidak tahu sudah berapa kubik air yang dihabiskan, sampai asar selesai ya wudu belum selesai. Atau yuraddid, mengulang-ulang takbiratul ihram sampai kehilangan kesempatan baca al-fatihah bersama imam, atau bahkan kehilangan rakaat. Atau berlebihan warak dalam masalah makanan, ya, sampai tidak mau makan makanan satupun, umumnya kaum muslimin. Dia hanya mau makan masakan dia sendiri. Tidak bisa kemudian dijak mampir jajan, nggak bisa, tidak mau nerima jamuan orang, khawatir. Khasyata dukhuli subuhat alaihi. Nah, khawatir
masuk makanan subhat. Ya, intinya tidaklah kemudian poin yang pertama, tidak kemudian perintah dan larangan tidak disikapi dengan tafrid seenaknya. Namun yang kedua tidak pula direspon dengan hulu, dengan berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang ketiga, tanda memuliakan perintah dan larangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya adalah perintah dan larangan tidak dimaknai dengan satu ilah, yang dengan ilah ini kemudian melemahkan kepatuhan dan kepasrahan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Namun pasrah dengan perintah Allah dan hukumnya, dan bentuk kepasrahannya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik tahu hikmah dalam perintah dan larangan atau tidak tahu hikmah. Nah, jika tahu hikmah perintah dan larangan, maka pengetahuan hikmah ini menambah kepatuhan. Bukan malah gembosi. Mengetahui hikmah dan ilah akhirnya malah gembos. Jadi ilah digali itu untuk menghancurkan nas, itu yang tidak benar. Ilah itu harusnya menguatkan ketaatan dan kepatuhan, bukan kemudian malah merobohkan nas. Kalau ada kemudian analisis yang mendalam tentang satu perintah dan larangan, dikaji mendalam, intinya setelah kajian mendalam tadi digali ilahnya, kemudian merontokkan nasnya, ini tidak benar. Karena asasnya adalah bukan pengagungan terhadap perintah dan larangan. Maka dikaji, ada misalnya contoh lainnya yang di luar mungkin nggak disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ya, dikajilah masalah larangan perempuan safar, ya, larangan perempuan safar tanpa mahram. Dikaji ilahnya apa? Oh, ternyata ilahnya al-amnu, adamul amni, tidak ada rasa aman. Itu ilahnya. Nah, setelah ilahnya ketemu, itu ilah dipakai untuk merontokkan nas. Kondisi sekarang sudah aman, nggak perlu mengamalkan nas bawa mahram untuk safarnya wanita. Nah, ini kan ilah dikaji mendalam untuk nabrakkan, untuk membuldoser nas. Kemudian misalnya ada kajian tentang kenapa tidak boleh, kenapa ada nas larangan barter emas atau jual beli emas secara kredit misalnya. Teksnya membicarakan tentang emas. Larangan, ya bisa disimpulkan larangan berdasarkan teks, larangan jual beli emas dengan sistem kredit. Oh, kemudian dikali, oh emas itu mata uang. Kalau sekarang sudah tidak jadi mata uang, sekarang sudah jadi sila, sekarang sudah jadi barang. Seperti meja, kursi, yang itu boleh pakai kredit. Ya. Jika demikian, maka silahkan jual beli emas dengan cara kredit. Nah, ini kan digali, setelah itu ditabrak, nasnya ditabrak. Udah tinggalkan nas. Ya, tinggalkan nas.
Ada kemudian larangan gambar dan patung dikaji. Kesimpulan pengkajian yang katakan jangan dakik, pengkajian yang mendalam menunjukkan itu larangan karena khawatir disembah. Makanya karena khawatir disembah. Diketahui ilahnya, tabrak semua nas, tinggalkan semua nas. Ayo bikin patung rame-rame, ayo bikin gambar rame-rame. Karena kita tidak ada kekhawatiran untuk patung dan gambar disembah. Ini namanya menggali, mengkaji teks secara mendalam, ketemu ilahnya, habis itu ilahnya dipakai untuk merobohkan nas. Nah ini bukan. Maka kajian ini tidak berdasarkan asas memuliakan perintah dan larangan. Karena jadinya perintah dan larangannya itu nihil. Di mana letak pemuliaan kalau demikian? Gitu. Mungkin kalau contoh ekstrimnya, hikmah dari sholat, nah, itu untuk ingat. Akhirnya diambil ingatnya saja. Itu untuk ingat Allah. Ya kalau udah ingat, teksnya nggak usah ditaati. Teksnya nggak usah ditaati. Itu namanya melakukan penggalian terhadap nas, tujuannya untuk meninggalkan nas. Nah, ya demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.